Adegan pembuka menampilkan 3 penjahat Detroit, Rocky, Alex, dan Manny, yang mencari nafkah dengan membobol rumah dan mencuri barang-barang berharga. Saat ini, mereka menerobos masuk ke rumah seorang pemilik kaya. Begitu mereka membuka kunci pintu, mereka menonaktifkan sistem keamanan dan mulai mengambil barang-barang mahal dari rumah. Setelah selesai, mereka mengaktifkan kembali alarm dan memecahkan jendela pintu depan, sehingga mengaktifkan bunyi alarm saat mereka melarikan diri. Kemudian, saat berkendara dengan mobil, Rocky dan Manny menyampaikan rencana mereka untuk meninggalkan kota dan pindah ke California setelah melakukan pencurian terakhir. Rocky meminta Alex untuk menemani mereka. Namun Alex mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan ayahnya. Tak lama kemudian, mereka mengantar Alex ke rumahnya. Dia langsung menuju ruang belajar ayahnya dan membuka laci dan mengembalikan kunci rumah yang baru saja mereka rampok. Di sini, kita mengetahui bahwa ayahnya bekerja di bagian keamanan rumah, sehingga dia memiliki kunci cadangan semua rumah di kota tersebut. Di sisi lain, Rocky tinggal bersama adik perempuannya, Didi, ibu mereka yang kasar, ginger, dan pacar ibunya yang pecandu alkohol, Trevor. Dia nampaknya begitu muak dengan situasi keluarga yang buruk sehingga dia ingin memulai hidup baru di California bersama saudara perempuannya. Dalam adegan berikutnya, Manny menjual barang curian, namun tidak menerima nilai yang diharapkan dari barang tersebut. Melihat rasa frustrasinya, pedagang tersebut menyarankan agar mereka mencuri uang tunai, bukan barang. Dia juga memberi Manny tips tentang veteran perang teluk, Norman Nordstrom, yang tinggal sendirian di lingkungan Detroit yang ditinggalkan. Dealer tersebut mengklaim bahwa dia memiliki uang tunai lebih dari $300.000 yang disimpan di suatu tempat di rumahnya. Dilaporkan bahwa penyelesaian tersebut terjadi setelah seorang wanita kaya membunuh putri Norman dalam kecelakaan mobil. Keesokan harinya, Manny bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan semuanya kepada mereka. Rocky ikut serta karena ini mungkin perampokan terakhir yang harus mereka lakukan. Namun Alex tidak setuju dengan rencana tersebut. Dia khawatir akan konsekuensi dari mengambil uang dalam jumlah besar, baik bagi mereka maupun perusahaan ayahnya. Kemudian pada hari itu, Rocky mengirim pesan kepada Alex, memintanya melakukan pekerjaan itu untuknya karena dia perlu membawa adiknya keluar kota. Hal ini akhirnya meyakinkan dia karena dia tampaknya naksir kepadanya. Kemudian, di malam hari, ketiga sahabat itu berkendara menuju lingkungan yang ditinggalkan dan memata-matai rumah Norman. Selama ini, mereka mengetahui bahwa orang yang akan mereka rampok ternyata buta. Alex berpendapat bahwa merampok orang seperti itu tidak etis. Namun Manny berpendapat bahwa hal itu tidak berarti dia orang suci meskipun dia buta. Di tengah diskusi, mereka dikejutkan oleh anjing Rottweiler milik Norman yang melompat ke pintu mobil mereka dan mendorong mereka untuk pergi. Pada tengah malam, komplotan tersebut kembali untuk melakukan perampokan. Pertama-tama, mereka memberi obat pada anjing tersebut dan menidurkannya sebelum melanjutkan untuk membuka kunci pintu. Namun yang membuat mereka kecewa adalah pintunya bisa dibuka sebanyak 4 kali. Sedangkan Alex hanya punya 1 kunci. Akibatnya, mereka terpaksa mencari cara lain untuk menerobos masuk. Mereka segera menemukan jendela kamar mandi kecil, dan Rocky memutuskan untuk masuk melalui jendela itu. Begitu dia masuk, dia berhasil menghentikan alarm dengan remote utama. Dia kemudian membuka kunci pintu depan, membiarkan teman-temannya masuk. Setelah itu, ketiganya melepas sepatu mereka dan memulai pencarian brankas berisi uang tunai. Manny pergi ke kamar di lantai atas dan menemukan pria buta itu tidur dengan TV menyala. Dia diam-diam menaruh botol gas, tidur di dalam kamar agar Norman tidak bangun. Setelah berkeliling sebentar, geng tersebut menemukan pintu terkunci yang mengarah ke ruang bawah tanah. Berpikir bahwa barang jarahan itu pasti disembunyikan di sana, Manny mengeluarkan peralatannya dan mencoba mendobrak kunci pintu. Setelah beberapa kali gagal, dia mengeluarkan pistol, membuat 2 anggota geng lainnya terkejut. Alex yang ketakutan menekankan bagaimana kepemilikan senjata dalam perampokan akan mengubah situasi. Namun, Manny mengabaikan kekhawatirannya dan membuka kunci pintu. Melihat hal ini, Alex takut akan konsekuensi yang mungkin timbul dan memutuskan untuk pergi. Dia kemudian memakai sepatunya dan berjalan keluar.
Saat Manny dan Rocky membuka pintu, pria buta itu muncul dan menanyakan siapa yang ada di sana. Dalam upaya untuk menangani situasi ini, Manny angkat bicara dan mencoba meyakinkan bahwa dia akan pergi, dengan menyatakan bahwa dia tidak ingin ada masalah. Namun ketika Norman mulai mengikuti suaranya, dia menodongkan senjatanya ke arah pria tersebut, mengancam akan menembaknya. Dia bahkan melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti Norman. Namun Norman terus melangkah maju. Alex mendengar suara tembakan dari luar dan kembali untuk memeriksa masalahnya. Norman tiba-tiba mengambil pistol dari tangan Manny dan menempelkannya ke dinding. Dia bertanya berapa banyak dari mereka yang ada di sana. Dan Manny berbohong bahwa dialah satu-satunya dan memohon untuk melepaskannya. Norman melonggarkan cengkeramannya, namun menembak lehernya, mengakibatkan kematiannya. Rocky ngeri menyaksikan pemandangan ini, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Dia perlahan berjalan mundur dan bersembunyi di lemari. Dalam adegan berikutnya, Alex masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, menghindari tabrakan dengan orang buta itu. Norman kemudian mengamankan semua pintu dan mengunci jendela. Sementara itu, Alex bersembunyi di kamar mandi dan mengirim pesan kepada Rocky, menanyakan keberadaannya, sebelum dia dapat menghubunginya. Norman memasuki lemari dan membuka brankas tersembunyi untuk memeriksa barang-barang berharga miliknya. Setelah memastikan bahwa aman, dia menguncinya kembali. Dan selama itu Rocky melihat kode sandi akses. Beberapa saat setelah dia pergi, Alex menemukan Rocky dan menyarankan agar mereka segera pergi. Dia setuju, tapi sebelum itu, dia membuka brankas dan mencuri semua uangnya. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk keluar melalui jalan bawah tanah yang akan membawa mereka ke pintu ruang bawah tanah di halaman. Saat mereka hendak masuk, Norman keluar dari pintu yang sama. Mengagetkan kedua temannya sejenak, mereka berdiri diam sampai orang buta itu mulai membuang jenazah Manny. Alex dan Rocky kemudian berjalan ke ruang bawah tanah dan menggunakan senter ponsel mereka untuk mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian, Norman menemukan sepasang sepatu, yang membuatnya menyadari bahwa ada orang lain. Dia buru-buru kembali untuk memeriksa brankas di ruang bawah tanah. Kedua sahabat itu dikejutkan oleh seorang wanita yang disumpal dan dirantai di dinding. Gerakannya tampaknya terhubung dengan bel yang berbunyi, memperingatkan Norman. Karena ketakutan, Alex dan Rocky memutuskan untuk pergi, namun wanita tersebut tiba-tiba mengangkat sebuah artikel surat kabar, mengungkapkan bahwa dirinya adalah Cindy Roberts. Dia adalah orang yang sama yang secara tidak sengaja membunuh Putri Norman. Meskipun hal ini mengejutkan keduanya, mereka memutuskan untuk menyelamatkannya tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Cindy lalu menunjuk ke arah brankas, tempat mereka mengambil sekumpulan kunci. Segera setelah mereka melepaskannya dari pengekangannya, mereka membawanya menuju pintu ruang bawah tanah. Mereka buru-buru membuka pintu, tetapi pria buta itu menunggu mereka dengan pistol. Dia segera melepaskan tembakan, memaksa mereka untuk mundur. Sayangnya, salah satu peluru mengenai Cindy dan membunuhnya di tempat. Setelah itu, Rocky dan Alex lari bersembunyi. Sementara Norman menangis dan menangisi tubuh Cindy, mengatakan bahwa bayinya telah meninggal. Kini Norman bersumpah untuk memburu para penyusup. Untuk membalas dendam, dia mematikan lampu dan mulai mengejar dua sahabatnya di ruang bawah tanah yang besar dan gelap. Pada suatu saat, Norman menangkap Alex dan mencoba menembaknya. Namun pistolnya kehabisan amunisi. Alex kemudian mendorong Ra ke arahnya dan lari ke atas bersama Rocky. Begitu mereka keluar dari ruang bawah tanah, Alex menutup pintu dengan linggis. Namun sebelum mereka bisa menuju ke pintu depan, mereka bertemu dengan Rottweiler, yang kini sudah bangun dan siap menyerang. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, mereka melarikan diri ke lantai 2 dan mengunci diri di dalam salah satu ruangan. Mereka memeriksa jendela, untuk menemukan jendela, dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Sementara itu, pria buta itu keluar dari ruang bawah tanah, mengambil senjatanya dari kamar tidur, dan menuju ruangan tempat para penyusup bersembunyi. Saat Norman mencoba mendobrak pintu, Alex dan Rocky menemukan saluran ventilasi di dinding. Alex menyuruhnya untuk melarikan diri melalui pintu itu, sementara dia memutuskan untuk tetap di belakang untuk mengamankan pintu.
Begitu dia memasuki saluran, pria buta dan anjingnya menerobos masuk. Mereka menyerang Alex, menyebabkan dia terjatuh dari jendela ke jendela atap dan membuatnya tidak sadarkan diri. Anjing itu kemudian mengikuti bau Rocky di lubang angin, merasakan bahaya yang akan terjadi. Dia melompat ke sebuah terowongan vertikal untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, Norman menyadari keberadaan Alex dan menembakkan jendela atap, melemparkannya ke lantai 1. Orang buta itu kemudian memojokkannya di ruang utilitas, tempat dia menyimpan peralatan berkebunnya. Dia memukuli Alex secara brutal sampai dia kehilangan kesadaran dan kemudian menusuknya dengan gunting kebun. Di sisi lain, Rocky terus merangkak melalui ventilasi dan segera menemukan 2 saluran. Satu menuju ke sebuah ruangan dan satu lagi keluar. Dia mencoba untuk melewati yang terakhir tetapi Norman tiba-tiba menangkapnya dan menjatuhkannya. Setelah itu, Rocky terbangun dan mendapati dirinya dirantai di ruang bawah tanah seperti Cindy. Dia memohon padanya untuk melepaskannya, berjanji bahwa dia tidak akan mengungkapkan tentang penculikan itu. Namun, Norman mengatakan bahwa menahan Cindy bukan tentang penyiksaan atau hukuman atas perbuatannya terhadap putrinya. Dia percaya bahwa akan adil jika dia memberinya anak lagi untuk menggantikan anak yang dia bunuh. Ternyata dia menggendong Cindy di sana karena dia sedang mengandung bayinya. Namun kini setelah kematiannya, bayinya yang belum lahir juga telah meninggal. Dan dia meminta pertanggungjawaban Rocky atas hal yang sama. Akibatnya, dia mengatakan padanya bahwa dia sekarang harus mengandung anaknya atas nama Cindy. Sementara itu, Alex terbangun dan mengungkapkan bahwa orang buta itu telah menikam tubuh Manny sebelumnya. Dia menipu anjing itu dan menguncinya di dalam ruangan. Setelah itu, dia membuka keempat kunci pintu depan sebelum melanjutkan untuk menyelamatkan Rocky. Kembali ke ruang bawah tanah, Norman membuat lubang di celana Rocky dan mengambil buster berisi sampel air maninya, berniat untuk menghamilinya. Tepat sebelum dia bisa melakukannya, Alex menerobos masuk ke ruang bawah tanah dan memukul kepala orang buta itu. Dia kemudian merantainya dan melepaskan Rocky, yang kemudian melampiaskan kemarahannya dengan memukulinya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk membiarkannya membusuk di ruang bawah tanah, memilih untuk tidak melibatkan polisi. Karena hal itu dapat merugikan mereka, Alex dan Rocky kemudian mengambil kantong uang dan menuju pintu depan. Namun, saat dia membuka pintu, dia ditembak dari belakang oleh orang buta, yang berhasil melepaskan diri dari pengekangannya. Rocky berlari menuju mobil mereka, dan anjing itu mengejarnya. Dia entah bagaimana berhasil masuk, namun menjatuhkan kantong uang dalam prosesnya. Rocky juga menyadari bahwa dia tidak memiliki kunci mobil, memikirkan alternatif lain. Dia menjebak anjing itu di dalam bagasi mobil dan turun dari kendaraan. Meski begitu, ancaman tersebut belum bisa selesai karena pria buta itu menangkapnya lagi dan menyeretnya kembali ke rumahnya. Saat mereka sampai di sana, Rocky menemukan remote master, yang dia gunakan untuk mengaktifkan alarm keamanan. Suara tersebut membingungkan dokter hewan, dan Rocky menggunakan kesempatan ini untuk mendorongnya ke ruang bawah tanah, percaya bahwa dia sudah mati. Dia mengambil uang itu dan meninggalkan tempat itu beberapa saat sebelum polisi tiba. Pada adegan terakhir, kita melihat Rocky dan adik perempuannya sedang duduk di sebuah restoran di bandara Detroit. Sambil makan, Rocky melihat laporan berita tentang kejadian tersebut, yang menyatakan bahwa pria buta itu selamat dan sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit. Norman dilaporkan telah membunuh 2 penyusup untuk membela diri. Namun dia tidak menyebutkan Rocky, Cindy, atau uang tunai yang dicuri tersebut. Film berakhir saat Rocky dan adiknya berangkat ke California untuk memulai hidup baru mereka.